Swastiastu, Juru Gede. Swastiastu. Nggih, punapi niki wonten rame-rame. Ampura niki Juru Gede, tiyang niki sareng semeton niki tangkel niki minabang niki aduh mengganggu niki kesibukan aktivitas Juru Gede niki. Nggih, durus. Ampura tiyang datangan tiang meriki sareng semeton jagi wonten takenang tiang niki Juru Gede. Nggih, durus. Ampura niki sida untuk ditiang nggih, macak nggih durus. Suksema niki Juru Gede untuk galah dan waktunya niki yang jagi pacang takenang langsung niki indek konsep catur warna utawi wangse utawi kaste yang ada di Bali. Nah nikah lekat dengan yang namanya soroh kenten ataupun keluarga itu sendiri. Nah dikit yang ingin metaken kenten apakah benar jika seorang Brahmana ataupun kesatria bisa ditetapkan melalui garis keturunan utawi soroh ataupun keluarga itu sendiri kenten. Nah nike demun tiang niki mabah ngawet niki nasang metaken niki ring Pak Jero niki hampura niki Pak Jero. Nggih, dan api. Nggih, ampun nika. Nggih, sampun Juru Gede. Nggih. Tamu demun niki tanas bos malih yang nasang niki Juru Gede. Nggih, sing niki nggih. Sedurung titiang pacang mabah dalar ngawi santuk namat Pak Jero niki kelintang seperti biasa Pak Jero pakai bahasa Indonesia manten nggih. Nanging sedurung Pak Jero kawitin api sane kados petaken makosami niki Jero makosami nggih. Sedurung nika titiang nunas restu mohon restu santukan akeh penglingsir taler idane jero mangku taler rido yang pandito sane ngelintangin sane sampunikan pantan titiang iwang menawi niki taler petakian niki sangat riskan bagi tiang untuk menjawab dengan sangat riskan niki nanging titiang sekadi kelas dayo petakian ya harus tiang jawab nggih titiang mon restu dumun ring idodane makasami singgih idodane umat sedharma Om Swastiastu ring kanjakane mangkin titiang jagi pacang mabah kewentan petaken menawi wenten iwang titiang taler kirang titiang ampurayang iwang titiang taler kekirang titiang nunas ngiring sarang dagingin titiang taler sane dahat wangiang titiang jero mangku semeton titiang makosami sarang titiang nenten lali titiang sane dahat suciang titiang yang tiang muliakan niki dan wenten tios ido yang pandito merago brahmano elingin titiang taler kewentan titiang namat kelintang kirang langkung dados jatmo inggih suksemo titiang lunas restu izin ring ido makasami suksemo. Nah kembali pertanyaan tadi niki menurut sudut pandangan Pak Jero menurut pemahaman Pak Jero itu sendiri nggih, apa yang menjadi satu pertanyaan adik yang namanya kita bertanya tidak ada salah. Nggih. Artinya kita ingin tahu. Betul. Tetapi ingin tahu itu tepat bertanya ke tiang ring kanyakan dinone mangkin. Nah, niki sesuai dengan pemahaman tiang atau sudut pandangan tiang. Nggih. Dan tiang di sini selaku narasumber begitulah artinya kan begitu, tapi narasumber yang bodoh, dia nggak tahu apa-apa sejujurnya. Nggih. Nah, mari kita bersama-sama untuk mengkaji, untuk mengartikan yang menjadi suatu yang sangat riskan bagi tiang untuk menjawab sesungguhnya niki nggih. Nah, seperti yang tiang bilang tadi, ampuro ping banget idodane makosami sanedat wang yang titiang makosami taler umat sedharma sanene tiang ada kesalahan ampura yang titiang. Mari kita amati bersama-sama apa yang menjadi pertanyaan juga jawaban dari tiang. Ya. Nah, begini. Dari pertanyaan yang tadi kembali tiang tekankan sangat riskan di sini, tetapi tiang akan menjawab sesuai sudut pandangan tiang, sesuai dengan pemahaman tiang. Dan tiang tidak mempertentangkan pemahaman atau keyakinan dari saudara-saudara kita yang lain. Sama sekali tidak juga mempertentangkan. Nah, kembali dengan pertanyaan tadi yang disebut dengan catur warna ataupun catur wangsa itu. Nah, coba ulang lagi sekali.
Nah, ampura niki Nggih. ngeten. Niki terkait dengan konsep catur warna utawi wangsa utawi kaste yang di Bali lekat sekali dengan yang namanya soroh. Ngeten. Nah, itu poinnya pemabah di pembukanya. Nggih. Nah, pertanyaannya niki jero gede ampura niki, apakah benar jika seorang Brahmana ataupun kesatria bisa ditetapkan melalui garis keturunan utawi soroh ataupun keluarga itu sendiri? Nggih. Yang memang sengaja bertanya kembali kepada jero-jero Diki dengan pertanyaan yang jero agar di sini cukup jelas bahwa jangan sampai kita menyinggung daripada saudara kita. Mari kita bersatu, bergandengan tangan. Nggih. Nah, walaupun adik bertanya, yang namanya bertanya tidak ada salah, tetapi walaupun kita bertanya, alangkah bagusnya, kan begitu. Nah, secara luas, lentur dan elok, ya. Nah, tapi di sini saya dengar Nike agak riskan sekali, seperti yang ucapkan tadi, tapi saya akan menjawab dan amati saja. Di sini mudah-mudahan tidak ada ketersinggungan, sangat riskan lagi sekali Niki. Inggih. Pertama-tama dia akan menjawab dulu yang namanya catur warna, catur wangsa itu sendiri ataupun sebut dengan apa namanya kasta. Kan begitu. Apa kaitannya ada dengan soroh, kan begitu? Betul. Nah, di sini begini. Kita artikan satu persatu dulu ya. Catur warna, catur wangsa ataupun disebut dengan apa namanya itu kasta, itu menurut yang kan sama. Nah, itu sama. Apa artinya dari semua itu? Ya, tiang simpulkan catur warna, catur wangsa itu adalah disebut dengan kasta, kan begitu? Yang simpulkan di mana di sini pertanyaannya tergabung kasta dengan disebut dengan soroh. Itu menurut yang berbeda. Nah, di mana yang berbeda arti daripada semua itu? Yang sama adalah catur warna, catur wangsa dan kasta. Itu sama menurut dia. Nah, samanya di mana? Catur warna, catur wangsa itu sama. Itu. Catur warna, catur wangsa itu sama. Kenapa saya bilang yang namanya kasta itu juga sama di sana terkait? Karena sangat terkait. Yang menamai nanti menjadi catur wangsa ataupun catur warna itu karena kasta. Kan begitu. Di sini ada catur wangsa itu kan Sudra, Wesya kalau nggak salah nggih, benar tidak? Wesya, Malih, Satrio dan Brahmana. Di mana di sini catur wangsa itu membuat satu nama empat daripada yang berbeda daripada perbuatan itu sendiri. Nah, penyebab dari semua itu adalah perbuatan. Perbuatan itu yang disebut dengan kasta. Nah, kasta itulah disebut dengan catur warna atau disebut dengan catur wangsa, yaitu Sudra, Wesya, Satrio dan Brahmana. Apa itu artinya? Kasta itulah perbuatan. Nah, itu bedanya dengan soroh. Bila mana di sini biar menjadi pengertian secara mendetail. Ketika Sudra itu apa yang disebut dengan Sudra? Kan petani, ataupun buruh. Nah, buruh itu kan. Buruh ataupun petani itu yang kelota karena apa? Karena perbuatan Anda. Ketika Anda berbuat sebagai buruh, Anda akan disebut dengan Sudra. Ketika kita berbuat sebagai pedagang ataupun pembisnis disebut dengan Wesya. Ketika juga kita jadi pegawai pemerintahan satu negara, apapun terjadi di negara, yang duduk di kantoran atau pemerintahan, kalau menurut yang itu adalah karena perbuatan. Nah, ketika kita menjadi pemandu ataupun memberikan pemahaman tentang pengetahuan agama, yang istilahnya monoton dengan agama, baik itu pemangku ataupun istilahnya sampai itu yang sulingnya dan begitu. Nah, itu disebut dengan Brahmana kalau menurut yang sudah artinya menjalani ketuhanan. Begitu Nah, semua itu yang membuat atau menyebutkan dia dengan sebutan semua itu masing-masing karena
perbuatan. Kalau menurut dia, jadi kan Anda yang menjawab sekarang. Nah, di sini adanya kita istilahnya sebagai sudra karena perbuatan kita selaku hanya sampai buruh ataupun petani. Ketika kita disebut dengan wesyo karena perbuatan kita sebagai pembisnis ataupun pedagang. Ketika perbuatan kita sendiri bisa menjadi satu pegawai untuk di pemerintah disebut dengan satria. Ketika kita menjadi pemandu umat khusus untuk ketuhanan dipercaya oleh masyarakat ataupun umat, kita menjadi karena perbuatan. Kalau di sini tadi kesimpulannya yang namanya catur warna, nah atau disebut dengan kasta itu sendiri adalah perbuatan. Kalau menurut yang karena itu nyata kelihatannya kan begitu. Ketika Anda mampu sekarang menjadi istilahnya pemandu umat walaupun istilahnya dari manusia biasa, ya bahkan munggah madu jati dados ido mendiksa dados ido yang pandito. Kan karena Anda berbuat. Elingan nih karena Anda berbuat itu. Coba Anda merampok. Perbuatan juga. Jadi bromo corah ada nih. Karena kenapa? Karena perbuatan. Perbuatan. Eling-eling niko. Alon-alon menawi uang ampun ngangen. Nah niko yang supaya sikap yang sekalo aja. Nah terhubung di sini adanya tadi apa soroh. Soroh itu rah keturunan ataupun disebut dengan marga, nah, kan begitu. Kalau bahasa Cina dibilang marga, margali, gitu kan begitu. Artinya suatu tanda daripada darah keturunan. Nah, yang pakai dulu contoh kecil, maaf bukan menistai ini untuk memudahkan untuk pengertian itu sendiri. Ya, di sini begini. Contoh daripada saya pakai binatang dulu ayam. Contoh kecil. Nah ada masjid di tiang dumun nak senang mesti mau gocean. Kan itu. Ketika umpamanya nih soroh nu menang-menang nih. Oh nih soroh apa nih? Soroh siap kene. Itu kan rahnya keturunannya. Tidak artinya tergantung daripada perbuatan yang membuat dia nama. Keturunannya entah yo peceng perot ya tetap keturunan nenek untuk menandakan daripada satu keturunan rah ataupun keluarga. Itu bedanya. Tapi kalau di sini catur wangso catur warna ataupun disebut dengan kasta itu di kita perbuatan. Iya karena didukung oleh perbuatan yang menentukan. Itu bedanya. Nah, itu contohnya. Kalau menurut yang seperti itu. Nah, pura niki, jero gede niki, da dosen niki sekali catur warna, habis itu juga dengan masalah wangse, kasta itu tanda kunci dengan yang niki tamat niki jero gede niki. Artinya itu dasar daripada perbuatan gitu niki. Nah niki kasta itu adalah menurut yang perbuatan karena perbuatan itu yang menentukan kita berkasta. Semua itu kasta, tapi kastanya ada apa? Perbuatan kita jadi petani seperti yang bilang tadi kita sebagai sudro. Kalau kita berbuat sebagai pedagang, jadi wesio. Ketika kita berbuat sebagai pegawai negeri kita sekolah menjadi pegawai atau polisi atau apapun. Jadi satria. Ketika mau berbuat kita sebagai seorang pemangku diupacarai atau kita belajar istilahnya dengan mantra-mantra ataupun agama kita jadi karena anak mau berbuat. Itu ilingan nih kau. Luar biasa sekali nih juga ada niki masalah cataruan, kasus niki beda niki pasti dengan masalah soroh dan keturunan sangat berbeda nih. Contoh, kalau bidang keturunan, nah ketika nanti, ya contohnya, jadi umpamanya pemangku, nah artinya dianggap jero umpamanya itu yang beramano itu sang suling, dengan apakah tentu anak jero akan jadi suling? Belum tentu. Terus yang jadi pamannya yang jadi ido yang sungai pekulun udah berhamano siapa kan jero umpama contoh jangan tersinggung. Contoh jero siapa yang berbuat kan jero sendiri yang berbuat hingga jero menjadi seperti itu diakui seperti itu menjadi kasta Brahmana. Iya betul. Kan begitu.
Kasta Brahmana itu adalah yang bisa menyebarkan tentang ketuhanan, mengarahkan tentang jalan Tuhan kalau menurut Tiang. Nggih, kan terdiri dari kata bahasa Brahman dan Manah gitu sebenarnya menurut Tiang. Nah, begini. Kalau umpamanya keturunan Gus jadi Brahmana, Gus lah keturunan, dia tidak belajar itu sesuai dengan perbuatannya, apakah tentu bisa disebut hal itu? Tidak. Pikirkanlah, Tiang tidak perlu menjawab itu. Mari kita istilahnya bersama-sama saling mengkaji, ya, tanamkan. Tiang tidak istilahnya bukannya mengajari adik-adik semua. Kalau kita belajar tentang ini, dinginkan kepala, tanamkan kerendahan hati, itu yang utama. Karena kalau kita istilahnya tinggi hati atau apalagi keras kan begitu, itu yang akan mengalahkan pola pikiran kita yang jernih, karena itu yang utama bagi kita. Kita harus mengalahkan terus begitu, nanti kebenaran itu hilang dalam pikiran. Nah, ini juga bukan satu kebenaran, tapi mohon dipikirkan. Kan begitu. Ini sesuai dengan sudut pandangan Pak Jero, yang namanya sudut pandangan ataupun pemahaman tidak bisa dipaksakan. Kan begitu. Dan Tiang juga tidak memaksakan orang lain harus begitu, harus begini, karena Tiang juga tidak mengenal nama satu harus kebenaran itu sendiri. Tiang menyadari tentang diri Tiang sendiri bahwa Tiang adalah banyak kekurangan, sangat banyak. Nah, lanjut napi malih. Suksema niki yo gede niki ampura banget kayak agak comel gede niki terus betul-betul ganti galang niki yo gede dan niki biar jelas kan. Jadi masih hubungannya dengan masalah niki catur niki mana niki kasta niki. Nah, bila mana niki terkait dengan catur warna atau wangsa niki seberapa penting kan? Hubungannya di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kehidupan umat Hindu di Bali kan itu. Sangat penting kalau menurut Tiang. Kita di sini kalau menurut Tiang sih tidak tahu apa sesungguhnya, tapi terlalu berani sekali untuk memberikan pencerahan tentang hal ini. Tiang maksud tidak menawarkan, tapi ini pertanyaan apalagi di publik seperti ini, Tiang harus menjawab. Apalagi di sini maaf, Tiang tidak bisa mengarang apapun, tapi Tiang sesuai pertanyaan Tiang akan jawab sesuai dengan pola olah pikiran Tiang sendiri. Kalau menurut Tiang sangat penting, karena dengarkan baik-baik, kita diciptakan oleh Hidup Sang Yang Widiwaso, Tuhan itu sendiri dalam penyebutan agama Hindu. Kita di sini adalah berkarma, berbuat. Karena perbuatan kita lah yang membatasi terjadinya baik dan buruk dalam diri kita. Sangatlah penting kalau menurut Tiang kasta itu dalam keluarga dan rumah tangga kita. Kita semua itu berlomba-lomba tanpa kita sadari. Padahal kita untuk mencari satu kehidupan. Kita ingin jadi pegawai, kita ingin jadi pemangku untuk memandu umat, kita ingin jadi Brahmana yang ingin memandu umat, memberikan pencerahan. Itu pola pikiran kita untuk menjadi satu cita-cita yang baik, untuk membawa kita ranah ketujuan yang baik. Itu kan sangat penting itu dalam keluarga, karena itu juga disebut berbuat. Berbuat itulah kasta itu sendiri. Tidak adalah kita punya tujuan, saya ingin jelek kan begitu. Semua yang baik. Iya. Kalau jelek itu tidak berkasta namanya, makanya disebut dia bromocora. Ya, kasta itu adalah perbuatan. Itu semua baik, walaupun tingkat rendah, tengah dan tertinggi, semua itu adalah baik. Ketika itu perbuatan baik disebutlah kasta itu sendiri. Semua punya bidang dan tempatnya masing-masing dan saling keterkaitan ataupun saling mendukung satu sama yang lain. Luar biasa sekali niki. Gede niki. Aduh niki cukup jelas sampun niki sebagai mungkin pertimbangan Tiang sama semeton itu Kang yang apa jero nak enten nih, namat kelintang ngiring ge sarang-sarang kirang langkung. Napi malih dados niki, siro dados netaken. Malih. Nggih hampura niki jero gede. Nggih, napi. Nah, sebab niki di dalam kehidupan di masyarakat kenten. Nah, mudah-mudahan niki artinya yang salah melihat, sebab niki keras hubungannya dengan masalah soroh kenten niki, masalah kasta kenten.
seringkali ini menimbulkan ampurut yang pakai bahasa kita niki bahasa Indonesia ngiring sarang-sarang ya juga pakai bahasa Indonesia menimbulkan niki ada hubungan seperti jarak kenten yo gede kenten nah bilang niki ada pikan sih salah niki ada hubungan jarak kenten ada batasan begitu ada beberapa hal yang harus tidak boleh dilanggar kenten niki ampurun niki yo gede niki mohon niki penjelasannya tapi betul nanti kenten ampuro banget nih. Nah, pertanyaan itu juga lagi sekali sangat riskan. Tanyakan, kalau dibilang betul atau salah itu Tiang tidak berani menilai hal itu, tapi dengarlah apa yang menjadi jawaban Tiang. Mari kita kaji bersama-sama. Di sini adanya soroh yang membatasi kita. Kembali Tiang ungkapkan dulu dari awal. Tuhan yang maha suci disebut dengan Tuhan hanyalah satu tiada duanya. Dimanapun itu dalam kepercayaan agama apapun Tuhan menyatakan adalah satu, benar apa enggak? betul Ya, Tuhan yang Maha Esa dalam penyebutan yang berbeda-beda sesuai dengan status agamanya masing-masing walaupun beliau adalah Esa sesungguhnya. Kita harus pelan-pelan menyadari ya. Nah, beliau maha adil. Tidak memilih kepada umatnya sesuai dengan karmanya sendiri siapapun yang datang kepada beliau. Kan begitu dulu ya di sini ya. Nah, di sini artinya Tuhan itu adalah satu Tuhan. Kan begitu? Selain Tuhan adalah ciptaan. Kita yang namanya manusia dimanapun kita dengan warna kulit yang berbeda tetapi namanya manusia di hadapan Tuhan adalah kita adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah sama di hadapan beliau, sama-sama manusia. Yang membedakan kita adalah perbuatan kita yang membedakan kita. Makanya ada ini manusia yang baik dan itu manusia yang buruk. Tapi awal daripada garis bawah sebuah namanya itu tetap manusia. Seperti contoh kecil yang kasar yang bilang tadi ampuro bukan menistai daripada kita sebagai manusia yang diciptakan paling sempurna yang menganut tri pramana. Saya contohkan di binatang ayam. Walaupun itu ayam soroh ayam bangkok, soroh ayam betet, maaf nih King agak kenal yang gede. Nah, soroh ayam bekisar. Nah, mungkin daripada balung ataupun sosok tubuhnya atau bulunya yang berbeda, tapi sebutan awalnya adakah itu anjing bangkok? Kan tadi ayam dibilang. Semua sebutannya adalah ayam. Yang membedakan perbuatannya, mungkin dia bangkoknya istilahnya agak besar atau pukulannya yang abal-abal. Nah, kan begitu. Nah, itu semua dari perbuatan. Sebutan kita adalah semua adalah manusia sama di hadapan beliau. Yang membedakan kita adalah perbuatan kita sendiri masing-masing. Makanya berbuatlah baik ketika Anda ingin berkasta yang baik. Kan begitu. Tolong dimengerti pelan-pelan dengan kerendahan hati yang utama. Nah, seudah. Nggih, napi malih. Oke. Suksema sama niki, niki antuk niki waktu penjelasan pencerahannya niki, aduh niki luar biasa sekali. Ngiring sarang-sarang ruwening titiang namet kelintang niki nggih. Inggih sedurung nika durus anu umpamanya benjang-benjang kirang langkung dagingin sarang tanapi. Nggih. Santuk tiang nak namet ngiring di sarang. Nggih. Semua niki lo gede yang kadang ngelungsur muali niki jadi pacang ngerti atau pramasanti niki. Nggih. Om Santi 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 Om Santi Santi Santi